Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Gudang Tip Channel semua. Kembali lagi di Gudang Tip Channel. Kali ini melanjutkan tutorial Photoshop untuk pemula, yakni tentang pengenalan bagian-bagian Photoshop. Jadi video-video sebelumnya teman-teman bisa lihat pada video Gudang Tip Channel, kita sudah belajar bagaimana untuk mengganti warna background, kemudian bagaimana untuk memindahkan objek atau mengganti background. Kemudian kita juga sudah belajar menghilangkan kerutan di wajah dan pada baju. Kemudian kita juga sudah belajar bagaimana membuat efek dispersi, dan setelah itu kita juga membuat tutorial bagaimana membuat efek double exposure, smoke effect, dan yang terakhir adalah bagaimana kita membuat karikatur dengan mudah dan cepat. Nah, kali ini kita tidak bermain efek tertentu, namun kita justru akan mengulang, ya, akan belajar kembali dari awal tentang aplikasi Photoshop ini. Jadi ini sangat dasar dan sangat basic, tentunya akan berguna mudah-mudahan untuk kawan-kawan yang baru belajar atau mengenal atau ingin mengenal Photoshop. Dan untuk kawan-kawan yang sudah pro, bisa di skip aja video ini karena ini khusus untuk kawan-kawan yang baru belajar atau mengenal Photoshop. Kita akan coba mengupas satu persatu fungsi dari tool yang ada di Photoshop. Terutama dalam hal ini kita akan belajar pada menu bagian kiri. Ini ada sebuah deretan toolbox. Nah, ini fungsinya sendiri-sendiri dan macam-macam. Kita akan langsung mulai perkenalan dengan menu toolbox yang paling atas. Ya, jika kita sorot seperti ini akan muncul nama dari tool tersebut, ya. Ini adalah move tool dengan shortcut V. Ya. Jadi move tool ini berfungsi untuk menggeser objek atau untuk menempatkan layar sesuai keinginan. Ya, kita bisa memindahkan layar. Nah, seperti ini di sebelah kanan teman-teman bisa lihat, bisa memindah ke atas ke bawah. Karena itu juga merupakan bagian penting dari Photoshop yang harus kita ketahui. Oke, inilah fungsi spesifik dari move tool, teman-teman. Teman-teman silahkan coba di objek pada Photoshop, ya, teman-teman bisa aktifkan dulu pada bagian objek yang ingin dipindah. Nah, kita aktifkan terlebih dahulu objek tersebut. Kemudian setelah aktif itu ditandai dengan munculnya ini garis dan node pada pojok dan bagian tengah ini. Nah, ini menandakan objek ini sudah aktif, bisa kita pindah. Nah, bisa kita tempatkan dimanapun di area lembar kerja sesuai keinginan dan desain kita. Oke. Nah, fungsi pertama adalah memindahkan objek. Kemudian ada lagi fungsi yang lain, misalnya ini. Nah, kita klik pada pojok seperti ini. Nah, ini adalah untuk memberikan ukuran yang berbeda, ya. Kita bisa tarik seperti ini, maka objeknya akan membesar. Nah, bagaimana agar objek yang kita tarik tersebut tetap proporsional? Nah, caranya teman-teman dalam membuat atau menggeser objek ini, ya, setelah objek tergeser atau berubah ukuran, teman-teman jangan langsung enter atau klik checklist ini, namun teman-teman arahkan pointer ke maintenance aspect ratio, dan ini fungsinya untuk mempertahankan daripada proporsional objek. Kita klik, ya, akan kembali ke rasio semula, baru klik checklist. Oke, teman-teman, kita ulangi fungsi dari move tool, ya. Teman-teman silahkan aktifkan dulu
objek yang akan dipindah. Oke, fungsi pertama adalah memindahkan objek. Klik dulu seperti ini, baru kemudian kita klik dan geser. Nah, kita bisa tempatkan di area manapun di area lembar kerja kita sesuai keinginan dan sesuai perintah kita. Oke, setelah itu selain objek, kita juga bisa memindahkan tulisan ya. Teman-teman bisa juga memindahkan tulisan. Di sini ada apel merah, saya coba aktifkan. Saya klik kanan, kemudian klik tulisan apel merah. Nah, kita juga bisa memindahkan tulisan apel merah ini. Kemudian fungsi lain dari move tool adalah untuk memperbesar atau memperkecil ukuran objek ya, seperti ini. Kita tinggal menarik sesuai kehendak kita. Oke, kita perbesar seperti ini. Dan untuk menjaga aspek rasio, teman-teman bisa klik di sini, maintain aspect ratio. Nah, ini jangan sampai tertinggal agar proporsionalitas dari objek atau tulisan yang kita edit bisa terjaga. Kita klik dan kita checklist. Nah, dan untuk apel ya, dan untuk objek ini juga sama. Nah, jika kita asal tarik begini, gambar yang terbentuk tidak akan bagus ya, karena akan tidak sesuai dengan gambar awalnya. Nah, jika sudah begini bagaimana? Nah, kita bisa membalikannya dengan undo, dan undo ini adalah bisa kita buat lewat shortcut ya. Bisa kita tekan alternatif Ctrl Z ya, akan berubah. Jadi ada dua pilihan ketika teman-teman ingin memperbesar sebuah ukuran. Yang pertama, teman-teman silakan geser bebas, kemudian diakhiri dengan klik maintain aspect ratio dan checklist. Nah, cara yang kedua adalah dengan mengklik shift ketika kita ingin menarik objek ini ya. Saya contohkan teman-teman, klik shift pada keyboard, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, ini akan memperbesar tanpa merubah aspek rasio dari objek kita. Baru klik checklist. Nah, ya. Dan selain dua fungsi itu, move tool ini juga berfungsi untuk memutar objek. Saya contohkan di sini, teman-teman silahkan klik pada pojok atau pada tengah sehingga membentuk sebuah garis di sini, dan pointer pasti akan berubah menjadi panah dua arah. Kemudian kita bisa miringkan sesuai kehendak kita. Baru klik checklist ya. Nah, itu adalah salah satu dari banyak fungsi move tool. Dan yang tidak kalah pentingnya, seperti saya jelaskan di awal, fungsi dari move tool itu untuk memindahkan layar. Nah, di sebelah kanan sini kita juga nanti akan sering bermain dengan navigate panel di sini. Kita bisa bermain untuk memindahkan layar. Kita bisa memindahkan ke bawah. Nah, kenapa hilang? Karena layar ini sudah kita pindahkan ke bawah. Jadi bagian atas ini akan muncul di atas, dan ketika layar itu berada di bawah sebuah layar, maka akan tertutup layar atasnya. Nah, sehingga kita untuk memunculkannya perlu memindahkan layer yang tadi ke atas layar utama. Ya, muncul. Baik, untuk perkenalan
Untuk perkenalan awal kita sudahi sampai pada menu toolbox Move Tool. Kita selanjutnya akan membahas tentang penggunaan menu toolbox yang kedua, yakni Marquee Tool. Tetap di Gudang Tips Channel. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat. Jangan lupa klik like, comment, serta subscribe. Kita akan belajar Photoshop bersama-sama, mulai dari fungsi-fungsi yang paling sederhana. Dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.